Hai, masih dengan kode salam kayak gini gitu dan masih tetap sendiri. Still alone. Nah, tapi itu tidak akan merubah semangat dan spirit karena partner saya ini selalu support doa juga ya. Masih di serinya pimpinan organisasi mahasiswa, pimpinan Ormawa periode 2022-2023 yang baru terpilih. Kali ini kita kedatangan tamu. Ya katakanlah spesial. Kenapa spesial sih? Karena kan selalu bicara kampus DHB itu kampus spiritual. Nah ini kita akan datangkan gitu kan pimpinan Ormawa yang basically memang tugasnya itu mendorong, mengajak teman-teman yang untuk makin dekat dengan Tuhan gitu ya. Bukan suruh ngebut di motor kan, makin ngebut makin cepet gitu kan, maka makin dekat dengan Tuhan. Bukan itu. Ini konteksnya lain. Oke. Zen, Ketua IGI periode 2002-2003. Kenalin dulu deh buat Sobat TB, nama lengkap, prodinya mana, gitu kan? Baik, perkenalkan nama saya Jin Malik Adha, prodi dari Sarjana Keperawatan. Sarjana Keperawatan. Kau Pak, aslinya orang mana? Asli orang Cianjur. Orang Cianjur. Cianjur di mana nih? Biar Sobat TB tahu. Cianjurnya Warung Kondang. Warung Kondang, atau itu masih kota ya? Masih. SMA atau mana? SMA 1 Warung Kondang. SMA 1 Warung Kondang. Berarti kenal dengan guru BK-nya Bu Wiwin atau siapa ya? Ya, Bunda Wiwin. Bu Wiwin, Bunda Wiwin itu saya sempat ngobrol dulu ketemu gitu ya. Salam hormat dari saya Bunda Wiwin ya di SMA 1 Warung Kondang. Ini nih siswanya dulu, sekarang mahasiswa dengan saya. Waheda. Zen sekarang terpilih sebagai Ketua IGI 2022-2023. Kamu punya program apa yang ditawarkan deh buat IGI yang mungkin katakanlah ya pasti lebih baik dong dan beda dong dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan itu siapa? Zikrur Rahmat itu sempat beberapa kali ngisi konten ya, mau konten ngaji, sholawatan gitu. Apa sih sekarang program kerjanya Zen? Mungkin kalau program kerja yang paling menonjol itu pas nanti Mukoyam Tarbawi. Mukoyam Tarbawi itu kayak pendidikan dasar. Oh, pendidikan dasar, penerimaan anggota baru ya? Ya, anggota baru untuk mahasiswa atau anggota baru. Dan sekarang kan juga lagi sibuk-sibuknya tes ngaji untuk mahasiswa baru ya? Untuk maba ya. Ini mahasiswa baru, ini tes ngajinya sama ini nih. Ini apa ya? Katakanlah ininya apa? Bukan pencetus itu ya. Orang yang paling punya tanggung jawab. Kemarin saya mau ngomong dulu tentang tes ngaji nih kemarin. Secara umum nih mahasiswa yang sudah dites misalnya secara umum mereka udah pada lancar atau secara umum masih terbata-bata atau ada yang nggak bisa sama sekali? Kalau secara umum seperti Asmaul Husna ada yang sudah lancar semua tahu, ada yang masih setengah-setengah gitu. Kalau untuk baca Quran masih ada yang terbata-bata. Masih ada yang terbata-bata gitu ya. Dan itu problem buat kita ya, jadi teman-teman sobat-sobat DHB, kalau anak dari sejak kecil ini dikenalkan dengan gadget, itu adaptasi dengan belajar agamanya, ngajinya, terutama yang muslim, karena yang tes ngaji itu hanya khusus muslim aja, ya itu akan kendala gitu ya, karena anak sekarang kan lebih fasih ngomong game daripada baca Quran gitu. Iya. Nah kemudian ketika sudah tahu itu, apa yang akan Jen lakukan? Kalau misalkan yang ngaji Qurannya masih terbata-bata, kita ngerangkul untuk mengajak dengan ini ya, dengan ini untuk ngajarin mentoring lagi ya. Oke, tadi back to topik sebelum kita ngomong ini, Mukoyam Tarbawi yang meriah, apa sih yang ditawarkan di Mukoyam Tarbawi? Kayak di sana kayak ngerangkul lagi anggota baru, seperti kayak keluarga lagi. Gitu. Jadi membagi sharing gitu ya, mereka apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, gitu, apa juga problem mereka mungkin gitu ya. Kemudian sebetulnya kalau IGI sendiri tugasnya apa sih di kampus ini menurut Jen gitu sekarang? Kalau menurut Jen tugas IGI itu ibaratkan kayak kajian di hari Jumat, kan selalu wajib kajian kayak dari MC-nya dari IGI gitu, baca Quran dari IGI. Karena kan ada duta spiritual juga kan? Ya, itu anak IGI juga ya? Anak IGI juga. Gitu kan. Ya. Jadi memang mengakomodir, memfasilitasi teman untuk kegiatan-kegiatan spiritual. Ada nggak acara besar di luar Mukoyam Tarbawi yang Jen katakanlah besar yang sekarang direncanakan tabligh akbar atau apa, lomba
debat bahasa Arab atau speech contest bahasa Arab atau apa yang Jen sedang ini kan sekarang? Kalau mungkin kalau buat takbir akbar itu kayak buat di Islamic Festival. Ya. Jadi perayaan Hari Besar Islam Islam. Itu ada Islamic Festival ya digabung. Ya. Di perayaan Hari Besar Islam itu di sana ada Islamic Festival juga. Gitu. Dan Ramadan juga kan suka Ramadan ini juga, ya. Ada apa ya? Bukan tarling lah itu, tapi buka puasa bareng. Buka puasa bareng, terus tahsin bareng ya, tarawih bersama berjamaah itu kan lumayan juga tiap tahun tuh. Iya. Iya, ada saya waktu aku game. Diwajibin tiap kelas gitu kan. Menurut Jen, atau bukan menurut Jen sih, apa yang Jen tawarkan dalam konteks gini? Kamu harus masuk IGI deh gitu. Apa sih yang beda dengan yang lain? Kalau misalkan masuk IGI tuh nggak ada paksaan sih, cuman dianya ada niat terus mau gitu masuk IGI. Karena kalau misalkan paksaan itu kedepannya takut gak bener gitu. Oke. Dan IGI itu bukan orang yang sudah jago atau pinter dan tahu agama, tapi yang mau belajar agama. Yang belum bisa lancar ngaji, insya Allah IGI bantu akan lancarkan. Yang belum paham yuk kita diskusi bareng juga. Ada kan suka ada diskusi-diskusi tentang agama ya? Ada mentoring. Jadi kita lebih diskusi seperti apa sih kendalanya gitu ya, seperti apa gitu ya. Jadi salah besar kalau orang yang masuk IGI itu pasti soleh, belum tentu. Tapi orang yang masuk IGI, berkiprah di IGI, orang yang mau belajar. Even kita semua kan pingin belajar juga gitu ya. Dan sayang dong, IGI udah wow. Kalau saya bilang memang kegiatannya luar biasa gitu ya. Kemudian secara umum apa sih yang misalnya mendasari Jen mau gabung di IGI? Flashback lah sementara ke belakang itu. Kalau misalkan Jen masuk IGI tuh ya pengen memperlancar lagi lah tentang agama pemahamannya. Karena kan udah gede mah kan pastilah kurang tentang pemahaman agama. Iya. Kalau sekarang akhirnya memutuskan untuk oke deh, gue jadi mencalonkan diri di IGI dan mau sekarang di IGI jadi pemimpin IGI. Apa sih yang mendasari itu? Karena pengen ada bukti juga kan Jen bukan lulusan pesantren gitu, tapi bisa ngebuktiin bukan lulusan pesantren aja bisa jadi ketua IGI gitu. Jadi karena memang kan nggak ada syarat mutlak, dan nggak ada syarat bahwa ketua IGI itu harus lulusan pesantren, enggak. Tapi orang yang mau belajar dan mau berubah dan mau berbagi. Jangan ngomong dulu kita ngasih tahu benar, kitanya harus benar dulu ya, saling kita sambil berproses untuk jadi orang lebih baik, tapi sambil ngasih tahu juga gitu ya. Terus ada nggak dalam problem di remaja hari ini? Kan saya ngelihat banyak problem yang katakanlah malas sholat, pengajian aja susah. Apa sih yang mereka jadi susah, malas untuk sholat, malas untuk ke pengajian gitu? Kalau masalah gitu kan karena perubahan zaman mungkin ya, karena zaman juga terus berkembang gitu. Kan kalau dulu kan nggak ada handphone lah, main game. Sekarang pastilah main game. Kemarin kan 2 tahun online gitu kan, pasti bisa aja mempengaruhi teralihkan itu. Jadi main dengan gadget. Ini tanggung nih lagi nonton, tanggung nih lagi main game gitu, nggak mau ini. Trik dari IGI untuk katakanlah solusi dari problem itu apa sih? Mungkin kalau solusinya ya atur waktu aja gitu. Ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita main handphone gitu, main gadget. Jadi edukasi lah, edukasi ya, untuk kita sharing atau apa gitu. Saya lihat kan memang kalau peran sekarang ustadz muda banyak kan yang sekarang ya, ustadz yang sekarang karismatik yang ini di media sosial itu, menurut Jen itu cukup nggak sih buat ngajak sobat yang maksudnya teman-teman lah, sobat DHB misalnya khususnya, atau secara umum masyarakat umum itu ngaruh nggak sih, atau misalnya hanya ya gitu aja sih, atau misalnya kurang maksimal, atau apa yang kurangnya gitu?
Kalau edukasi buat sekarang sih cukup mungkin ya, karena kayak Habib Djafar ya. Ya, oh iya ya, ya sekarang itu, kan ada ya. itu. Ya masuk katakanlah Ustadz Habib yang memang akhirnya dia terjun dakwahnya dari jadi YouTuber gitu. Iya. Karena dia konsepnya tuh kayak ngerangkul anak muda tapi dengan gaya anak muda tersebut gitu. Bukan jadi bukan menghakimi, iya, tapi gitu. mengajak saja. Gitu, tapi tidak dengan cara memaksa gitu. Dan itu jadi inspirasi juga ya. Iya. Jadi jangan mencerminkan Islam itu kaku gitu. Iya. Jadi harus membumi lah. Trik untuk ngajak sekarang mahasiswa baru masuk ke IG apa? Triknya ya mungkin kalau kalian niat, kan karena dakwah itu ibaratkan kayak hadiah gitu. Dakwah itu ibarat kayak hadiah. Ya, hadiahnya itu kita dapat pahala, kita tahu tentang agama gitu. Karena kan di agama Islam itu tidak ada kata paksaan gitu. Gitu. Karena hidayah itu datang kapan saja, tapi kitanya harus yang mau. Yang gitu. Mau. Wow. Ini clue yang keren banget nih gitu ya. Dakwah itu, syiar itu, ngajak kebaikan itu, jadi dakwah mungkin bahasanya terlalu keren atau terlalu tinggi. Bahasanya gini, kalau kita ngajak kebaikan itu sebetulnya hadiah gitu ya. Iya, hadiah. 1 dapat pahala, 2 dapat ilmu juga. Iya, tuh kalau kita ngajak kebaikan masa kitanya nggak lebih baik gitu ya. Bener juga, benernya. Saya baru ngeh juga ya. Mungkin sering dengar tapi baru ngeh. Iya ya. Kalau kita dakwah, syiar, ngajak kebaikan, selain dapat pahala pasti, 2 ya kita dapat ilmunya gitu. Bener. Seninya terus apa? Seninya itu kalau misalkan ngaji gitu kan kita bisa kayak lagam ngajinya tuh kayak kori gitu. Bisa seninya. Jadi kita di situ banyak belajar banyak hal gitu. Iya. Yang dihidupkan kemarin kan sempat marawis, mau dihidupkan lagi? Mau dihidupkan kembali. Mungkin nanti rekrutmen anggota dari mahasiswa baru ya? Anggota baru. Target berapa orang sih? Satu sebanyak-banyaknya, maba semua lah kalau bisa masuk IG semua. Kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Kan sebetulnya momentumnya 2 sekarang ya. Pengenalan IG itu 1, sekarang tes ngaji. 2 nanti mentoring. Mentoring ya. Berarti kan sebetulnya banyak banget momen untuk IG ngerekrut banyak anggota sebanyak mungkin. Menurut kamu sekarang ada problem nggak? Bukan ada di IG sendiri ada problem nggak? Kalau problem nih dari SDM-nya sih. Masih sedikit gitu. Sedikit. Iya. Kenapa bisa sedikit? Ya mungkin karena itu sih. Hanya masuk kemudian tidak aktif. Iya, mungkin begitu. Ya memang sih. Itu problem di kita tidak hanya di IG sebetulnya. Kita itu seperti buih di lautan besar tapi kan kayaknya daya dorongnya kurang gitu ya. Karena hanya ngambang aja gitu kan. Ngambang tapi tidak punya dorongan besar karena itu tadi tidak malas-malesan, rebahan ya. Terus senangnya ini. Ada program baru nggak yang sekarang yang Zen ingin coba aplikasikan lah gitu? Selain tadi ada yang malam Jumat ya? Iya. Ada hari Jumat kajian. Gitu. Mungkin program barunya ya ngikutin kayak kemarin, cuman kita rubah gitu. Pendekatannya, seninya gitu kan. Gitu. Oke, terakhir Zen. Buat sobat-sobat DHB nih, ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat DHB yang lagi nonton kita nih hari ini, untuk jangan takut untuk berubah atau jangan takut untuk melakukan hal, ada nggak yang memang bisa sharingan dengan teman-teman? Mungkin kalau pembawaannya sih, kalau ingin berubah kita harus dari niat diri sendiri dulu gitu. Karena hidayah itu bisa kapan datang saja, mungkin besok ada hidayah gitu buat kita, buat menjadi lebih baik gitu. Jadi intinya mah memang jangan nunggu datang hidayah, tapi kitanya bersungguh-sungguh belajar, kitanya sungguh-sungguh untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, pengalaman, dan pada saatnya nanti hidayah itu akan datang dengan sendirinya gitu. Iya. Karena hidayah itu bukan dicari ya. Bukan dicari, tapi akan datang. Ya. Akan datang dan kita layakan untuk dapat hidayah itu ya. Belajar banyak hal gitu kan. Oke, makasih Jen untuk sharingnya. Wah, ini seperti saya bilang, IG ini menjadi jantungnya DHB, kampus spiritual yang bertanggung jawab tentang kegiatan-kegiatan spiritual di DHB. Pasti IG menjadi motornya. Anggap sekarang mahasiswa baru
tes ngajinya yang muslim ya, yang muslim itu sama IGI. Kemudian nanti ada sesi mentoring buat teman-teman sobat-sobat DHB yang belum lancar ngajinya, mungkin belum lancar sholat atau bacaan sholatnya. Kita arahkan dan kita bimbing tentunya. Kalau konteks ngajari kayaknya kita saling memperbaiki diri. Dan IGI itu tidak eksklusif hanya untuk pesantren, tapi bagi siapapun kamu yang mau masuk ke IGI. Mau masuk ke IGI dan mau berubah, mau belajar, sok yuk bareng gabung di IGI. Kita bareng-bareng belajar lah gitu. Ternyata kan Zen juga bukan lulusan pesantren, tapi dia mau belajar dan mau berubah. Oke, makasih Jen untuk waktunya, dan mudah-mudahan Sobat DHB dapat mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan di awal ya. Itu saja, dadah.